No pain, no gain. Mungkin ini kalimat yang tepat untuk menggambarkan model-model terbaru dari BMW. Desainnya mengalami perubahan yang cukup fenomenal, bahkan mengundang perdebatan di jagat online. Yes, kidney grill BMW diubah menjadi lebih masif. Tak jarang, orang-orang mencibirnya bahkan membuat meme yang mencemooh. Tapi sepertinya BMW nggak peduli terhadap hal tersebut. Mereka tetap mengaplikasikannya. Entah Anda suka atau tidak, namun desain ini tetap mampu menarik perhatian siapapun di jalan. Dan kini, kita bisa melihat secara langsung karena BMW Group Indonesia telah menghadirkannya di Indonesia. Inilah dia BMW 430i Coupe M Sport. Seperti diketahui, seri 4 ini terdahulu merupakan kembaran dari seri 3. Arahan gayanya sama, cuma beda jumlah pintunya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seri 4 ini merupakan coupe-nya seri 3. Tapi kini seri 4 benar-benar membedakan diri, terutama dari wujud luarnya, sehingga terdapat diferensiasi dengan seri 3. Bagaimana dengan performanya? Nanti kita bakal ke sana. Yes, seperti dibahas di awal tadi, kidney grill signaturnya BMW mengalami perubahan signifikan. Ia menjadi lebih masif, lebih besar, dan cenderung vertikal, tidak seperti terdahulu yang pipi dan melebar. Katanya ini mampu meningkatkan asupan udara ke dalam ruang mesin sehingga proses pendinginan menjadi lebih optimal. Tapi kalau melihat dari banyaknya bidang yang tertutup karena adanya plat nomor, palang, dan sensor depan, sepertinya peningkatannya tidak terlalu signifikan dibanding yang terdahulu. Ini artinya lebih mengarah ke desain. BMW ingin tampil lebih eksentrik dan unik. Berkat grill yang besar, membuat tampang 4 Series ini menjadi lebih tangguh dan galak. Hal ini melengkapi nuansa elegan dan futuristis berkat adanya headlamp, desain headlampnya yang menggunakan teknologi laser light dan dihiasi dengan bingkai segi 6 half cut membuatnya menjadi semakin atraktif. Dan tentunya ada nuansa sporty berkat pahatan dari fasad depannya dan adanya detail di bumper depan. Karena ada embel-embel M Sport di namanya, terdapat komponen-komponen M Sport terpasang. Anda bisa melihat bagaimana perpaduan tersebut mampu menegaskan karakternya. Dari samping siluetnya bisa dikatakan mempesona, seamless dari depan ke belakang. Ada sedikit tekukan-tekukan tipis yang tidak terlalu kasar, mampu memberikan nuansa yang sporty tapi tetap elegan. Ditambah bagian atapnya yang melandai ke belakang, yang mampu membuat desain dari seri 4 ini menjadi lebih bergaya anak muda tapi juga berkelas. Bisa dibilang bagian samping mobil ini menjadi bridging yang pas untuk bagian depan dan bagian belakang karena konsep dari bagian depan maupun belakang ini terbilang berbeda cukup jauh. Depan yang sangar sementara belakang yang elegan. Jadi ada transisi yang smooth dari depan ke belakang. Ya walaupun di belakangnya elegan tapi ada sedikit sentilan sporty berkat double muffler, spoiler, dan ada diffuser juga. Ini semua berkat dari komponen M Sport. Sementara elegannya didapat dari lampu belakang, rear combination lampnya yang diaplikasikan menggunakan LED sehingga siluetnya atau detail garisnya menjadi lebih atraktif. Urusan kaki-kaki, 430i Coupe M Sport menggunakan pelek 19 inci M-Lite alloy wheels, double spoke style, 797M B-Color Jet Black Matte. Basicnya bentukannya simple, ya two-tone, B-Color two-tone. Dan lebih menekankan pada revealing sistem pengereman di belakangnya. Yes, Anda akan mendapatkan pengereman M-Brake dengan kaliper yang mencolok, ya warna merah. Dengan konfigurasi 4 piston di depan dan 1 piston di belakang untuk mencengkram cakram. Yes, itulah dia tampilan dari BMW seri 4 Coupe M Sport. Bagaimana dengan interiornya? Let's check it out. Jika melihat interior dapat dikatakan sebenarnya biasa saja, khas BMW, gaya bisnismen banget, tanpa banyak pernak-pernik. Dan tatanan daripada interior seri 4 ini sangat mirip dengan seri 3. Ya, basicnya yang sama dari mobilnya adalah interior dan sasis, tapi BMW memberikan sedikit tuning pada interior ini. Joknya menggunakan balutan material Alcantara yang dipadukan dengan Sensatec sehingga membuatnya lebih terasa ya premium tentunya, namun tidak terlalu agresif dibanding dengan tampang depannya yang dengan grill yang besar itu. Justru nuansa interiornya terasa lebih kalem.
Dan di sini terdapat material hardnya seperti aluminium tetragon pada konsol tengah yang punya motif seperti sisik. Urusan pandangan pengendara, sepertinya windshield-nya terasa sangat kecil dan katanya ini memang lebih kecil dari generasi sebelumnya. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh pada daya pandang pengemudi. Dashboard BMW seri 4 Coupe ini sudah dilengkapi dengan head unit berukuran 12,3 inci yang dilengkapi dengan operating system BMW 7 yang dapat dikontrol menggunakan voice recognition atau bahkan dengan signature gesture, menaikkan suara dengan melingkarkan jari atau menurunkan suaranya dengan melingkarkan jari atau memute suaranya dengan menggunakan dua jari seperti ini. Kemudian di balik kemudi terdapat panel instrumen yang sudah fully digital berukuran cukup besar yaitu 10,25 inci yang menampilkan berbagai macam informasi dengan defaultnya adalah peta navigasi di tengah sehingga Anda tidak perlu banyak mengalihkan pandangan saat mengemudi ketika mencari jalan. Dan panel instrumen ini bisa berubah-berubah nuansanya tergantung dari drive mode yang dipilih. Mulai dari Sport, Comfort, maupun Eco Pro, warnanya berubah-berubah sehingga membangun nuansa yang membuat Anda semakin bersemangat untuk mengendarainya. Urusan kenyamanan khususnya dari infotainment, BMW 4 Series ini dilengkapi dengan sound system Harman Kardon dengan jumlah 16 speaker yang tertanam di berbagai sisi hingga ke belakang. Urusan kenyamanan lain tentunya sudah ada AC, ya nggak mungkin lah ya nggak ada AC, berteknologi auto climate control sehingga dapat mengatur sesuai kebutuhan dan tentunya sudah ada sunroof bila Anda menginginkan udara luar untuk masuk ke dalam dan memberikan kesan yang begitu premium. Untuk ruang BMW seri 4 ini bisa dibilang cukup luas, terutama untuk area pengemudi dan penumpang depan. Dan tentunya kursi ini bisa di-adjust secara elektronik untuk memberikan ruang di belakang. Namun surprisingly, kelegaan di belakang juga cukup oke, tanpa harus mengorbankan ruang di bagian depan. Bagaimana dengan akses ke belakang? Ya sekarang ini 2 pintu, tentunya untuk mengakses ke depan Anda harus mendorong dulu kursi baik penumpang maupun pengemudi dengan menarik tuas di belakang jok. Dan karena dia menggunakan sistem elektrik, jok akan maju sendiri begitu Anda menarik tuas yang ada di belakang jok ini. Sehingga penumpang yang akan masuk ke baris belakang dapat mengakses lebih mudah. Bisa dibilang BMW 4 Series Coupe M Sport ini punya fleksibilitas yang cukup baik, terutama soal pengendaraan. Karena dia memiliki drive mode yang terdiri dari Sport, Comfort, Eco Pro, dan ada Adaptif. Ya sekarang kita lagi ada di jalanan Antasari yang terkenal banget macetnya ya. Dengan kondisi seperti ini, paling enak menggunakan mode atau drive mode Comfort atau Eco Pro, tergantung kebutuhan. Kenapa memilih mode ini? Karena kondisi stop and go tidak membutuhkan tenaga yang terlalu besar seperti Sport. Jadi Anda akan tetap merasa nyaman, tidak terlalu overpower sehingga kepala jadi goyang maju mundur karena tenaga yang berlebihan, torsi yang keluar terlalu tinggi. Bisa dibilang BMW 4 Series Coupe M Sport ini sangat cocok bagi Anda yang ingin menjadikannya kendaraan harian. Ngomongin drive mode ini nggak lepas dari pengaruh mesin dan suspensi karena sistem elektronik dari mobil ini mampu mengubah karakter mesin maupun suspensi secara adaptif ya. Jika Anda memilih mode Comfort atau Eco Pro, suspensi dibuat menjadi lebih nyaman, terutama untuk perjalanan ya yang dalam kota lah yang tidak perlu kecepatan tinggi. Sementara saat dipilih ke mode Sport, suspensi akan mengeras, steering akan lebih mantap, kemudian mesin juga putarannya dimaksimalkan dan lebih responsif sehingga tenaga yang keluar menjadi maksimal. Sementara Eco Pro dan Comfort kalau dipakai buat di jalan seperti di tol dan Anda ingin sedikit ngebut tetap bisa, cuma memang tidak seresponsif drive mode Sport. Yang lucunya dari suspensi adaptif ini, jika Anda melewati jalan agak rusak lagi atau polisi tidur yang kecil ya, dengan kecepatan lambat itu rasanya suspensi kaku banget, keras. Jadi mungkin agak nggak nyaman. Tapi begitu Anda melewatinya dengan kecepatan agak tinggi, karakter suspensinya malah jadi melembut. Jadi jalan rusak, polisi tidur yang kecil itu jadi nggak berasa getarannya dalam mobil. Soal performa, BMW 4 Series Coupe M Sport ini
cukup mumpuni. Di balik kapnya terdapat mesin 4 silinder 2 liter twin power turbo dengan keluaran tenaga 258 horsepower dan torsi mencapai 400 Nm. Di atas kertas angka segitu cukup tinggi. Transmisi sport Steptronic 8 percepatan bisa dibilang cukup responsif walaupun tidak secepat dual clutch ya. Saat dibutuhkan kecepatan tinggi penggantiannya, tapi udah terasa pas lah. Itu mungkin yang membuat si mobil ini terasa well behave waktu dipacu kencang. Dan tentunya pengendaliannya, terutama saat lagi dalam kecepatan tinggi, bisa dibilang tidak liar. Anda masih bisa bermanuver dengan baik, tapi biar aman nih kita nyalakan traction controlnya. Namun jika Anda ingin bergerak lebih liar dan lebih mempercayakan kemampuan Anda berkendara, Anda bisa matikan traction controlnya di samping tuas transmisi. But be responsible karena kecepatan tinggi di jalan raya itu nggak disarankan banget. Oke? Karena selain membahayakan diri Anda, juga membahayakan orang lain. Nah, enaknya BMW 4 Series ini, dia udah dilengkapi dengan parking assist. Jadi udah nggak repot tuh kalau mau parkir-parkir. Karena semua udah serba otomatis, tinggal pencet tombol di samping tuas transmisi, pilih area parkirnya, dan mobil akan bergerak sendiri memarkirkan mobil. Soal efisiensi sebenarnya ini agak bias nih. Kenapa? Karena jika Anda menggunakan mobil ini apalagi lagi sendirian, mungkin Anda akan prefer selalu menggunakan mode sport, kecepatan tinggi, yang artinya tenaga yang dikeluarkan besar dan konsumsinya juga semakin tinggi juga. Tapi jika melihat dari journey data yang ada di head unit, yang bisa Anda pilih nih, mulai dari start of journey, mau dari tanggal berapa nih, jadi mobilnya nyalanya kapan, itu di record. Terus waktu pengisian, jadi setiap Anda membuka tutup tangki bahan bakar nih, dia akan, sensor akan membaca, oke, ini akan ada pencatatan, atau individual, Anda bisa set sendiri gitu secara manual. Kilometer per liter yang didapat tuh sekitar ya 8-9. Tapi kalau misalnya saya pure, nggak pakai sport sama sekali dan berkendara layaknya ya normal-normal saja, itu bisa tembus 10-11. Tentunya dengan kombinasi ya, macet, jalan tol. Dan menurut saya ini sudah cukup efisien, apalagi melihat kapasitas mesinnya yang cukup besar. Ya, soal kekedapan sebenarnya ini cukup menarik karena bisa dibilang mobil ini nggak terlalu kedap gitu. Suara orang ngomong nggak terlalu lah ya, cuma kalau suara motor gitu masih masuk. Sebenarnya ini bisa dibilang sengaja sih BMW ini. Kenapa? Karena suara mesin dan knalpot double mufflernya itu merdu banget waktu dipacu kencang. Dan itu tuh masuk suaranya ke dalam kabin. Apakah itu mengganggu? Ya itu selera. Kenapa? Karena ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka gitu. Bagi saya, simfoni yang enak banget didengar, apalagi saat mobil melaju dengan putaran tinggi dan putaran RPM yang hampir menyentuh peaknya. Jika melihat dari luar, kemungkinan Anda akan berpikir, ini pasti kabinnya terasa sempit nih atau kecil. Namun nyatanya enggak. Apalagi di sisi pengemudi, ruang kaki terasa luas dan fleksibel tentunya karena jok bisa diatur dengan elektrik. Tapi untuk kemudinya masih manual ya, walaupun sudah emang teleskopik dan tilt ya. Begitu juga di baris penumpang bagian depan, ruang kakinya juga luas. Apalagi kalau misalnya ditarik ke belakang, jadi semakin luas walaupun memang akan mengorbankan ruang kaki untuk penumpang belakang. Walau begitu, nyatanya di ruang untuk penumpang belakang masih cukup luas. Karena bentukannya coupe, atapnya itu agak sedikit landai. Jadi terlalu agak mepet dengan kepala penumpang ya. Tapi that's not a problem sebenarnya. Karena basically mobil ini biasanya akan diisi oleh 2 orang penumpang saja. Tapi kalau memang harus mengisi 4, no problem juga gitu. Walaupun memang mungkin bisa dibilang jadi agak kurang nyaman. Sebenarnya ini kan basicnya adalah seri 3 yang diubah jadi coupe. Artinya untuk kapasitas bagasi bisa dibilang cukup besar, 440 liter. Apalagi jok baris kedua bisa dilipat rata sehingga semakin memperluas kapasitas bagasi. Walau memang pintu bagasinya terbilang kecil. Jadi bidangnya itu untuk memasukkan barang Anda harus pinter-pinter nih, nggak bisa barang yang gede banget itu langsung dimasukin. Mungkin harus dipecah dulu kali ya. Tapi secara overall mobil ini dengan gaya sedan, sporty, tapi masih bisa memikirkan akomodasi baik si penumpang maupun barang. So ini complete package banget sih. Ya itulah dia tadi test drive bersama BMW seri 4 terbaru yang memiliki tampang cukup kontroversial. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gio Visual Auto, Carvaganza,
dan Zik Wheels Indonesia. Apabila Anda ingin mengetahui informasi lebih lengkap terkait mobil ini atau mobil lainnya, Anda bisa membaca di website auto.com, carvaganza.com, dan zikwheel.co.id. Sampai jumpa di video test drive berikutnya.